Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Bima Saad dengan nomor B49 dari Prodi D4 Teknik Informatika B. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang game yang saya buat dengan bahasa C, yaitu game matematika sederhana dan game tebak kata. Oke, tujuan tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi penugasan dari praktikum konsep pemrograman. Langsung saja kita ke VS Code-nya. Oke, di sini ini program saya. Oke, ini adalah game matematika saya. Ini saya menggunakan 3 kali library, yaitu STDIO seperti umumnya, dan STDLab ini untuk mengerendam time ini sebagai waktu sekarang, dan saya mendefinisikan warna akan lebih mudah. Jadi di game matematika ini saya menambahkan sedikit warna akan lebih bagus dilihatnya. Saya ini fungsi generate question, fungsinya untuk mengenerate pertanyaan soal, entah itu pertanyaan angkanya ataupun operasinya. Jadi di sini pada program ini saya membuat 2 level, yaitu level mudah dan level sulit. Untuk level mudah saya membatasi angka randomnya dari 1 sampai 20, ini dilihat, dan untuk level sulitnya saya membatasi dari 1 sampai 100. Jadi ini hanya menggunakan, tadi per soal ini hanya menggunakan 1 operasi. Saya membuat 5 soal ini. Jadi untuk operasinya di sini yaitu perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Di sini saya mengeluarkan secara random, seperti lihat. Jadi tiap soal itu munculnya random, entah itu tiba-tiba penjumlahan, setelah itu pengurangan, ataupun langsung perkalian. Itu benar-benar random yang menggunakan fungsi seperti ini. Lalu ketika user menginput sebuah angka, jawabnya kita menyeleksi dengan scanf seperti ini. Jika jawaban sesuai, maka akan mendapatkan 20 poin dari sistem dan langsung menyimpan di skor. Di skornya akan mendapat 20 poin setiap soal itu dijawab benar, dan akan keluar salah dan akan membenarkan jawaban tersebut. Jadi setiap user memasukkan input yang salah akan keluar print F seperti salah, jawaban benarnya itu apa gitu, seperti itu. Untuk fungsi di sini void play game adalah inti dari soal permainan itu. Inti untuk melooping soal tersebut sampai 5. Jika teman-teman mau menggantinya 10 soal bisa diganti 10. Sini saya ingin 5. Dan jika selesai dijalankan program core ini, maka akan keluar print seperti ini yang menandakan permainan selesai, dan langsung menunjukkan skormu itu berapa di sini, kalau skor yang telah kamu dapatkan. Untuk fungsi mainnya menggunakan sRuntime. Jadi ini untuk merandom angka. Jadi setiap program dijalankan, ketika program pertama dijalankan dan program kali dijalankan itu berbeda. Jadi ketika pertama kali dijalankan nih, soal pertama itu penjumlahan, maka ketika program tersebut dijalankan untuk yang kedua kalinya, yang pertama nih nggak penjumlahan lagi, tapi perkalian, dan angkanya juga pasti berbeda tiap program dijalankan. Itu kegunaan sRuntime untuk menginisiasi waktu sekarang. Di sini jika level tidak valid, jadi ketika awal itu kan ada pemilihan 1 dan 2, level 1 dan 2. Jika selain itu, maka kan program langsung berhenti. Tanda terminal. Langsung kita coba saja seperti ini. Oke, di sini
UI-nya seperti ini. Kita contohkan dengan level mudah. Kita jawab. Jika benar, nah maka akan bertambah 20 poin. Ini otomatis tersimpan dalam skornya. Nah, ini jika salah, maka akan memunculkan jawaban yang benar dan tidak bertambah jadi poinnya ya. Tidak bertambah alias 0 jika salah. Tidak minus ya. Coba. Nah, saya menjawab 3 soal dan masing-masing 20, maka hasilnya adalah 60 dan total skor jika semua terjawab benar adalah 100. Oke, apakah sesuai dengan apa yang katakan tadi? Ini di sini soal pertamanya 16 ini. Jika kita start untuk kedua kalinya, apakah sama? Kita soal milik mudah lagi. Nah, di sini soal pertamanya sudah berbeda ya guys ya, sudah random. Ini akibat dari fungsi ini seren time node. Ini berbeda. Oke, kita coba jawab saja. Nah, oke, seperti ini. Bagaimana kalau tidak memilih level atau misalkan user mau info 3? Oke, kita coba apakah benar akan berhenti. Kita coba 3. Nah, di sini level tidak valid, maka akan langsung keluar dari program. Mungkin itu dari game matematika. Langsung kita lanjut ke game tebak katanya. Oke, untuk game kedua adalah game tebak kata. Di sini saya menggunakan 5 library ya. Ini sudah umum, Studio, Steadily untuk keren, string to string, time untuk waktu, dan side type untuk follower. Nanti fungsinya untuk agar tidak sensitif. Jadi kan bahasa C kan terkenal dengan sensitive case-nya. Jadi kita merubah semua input yang dimasukkan user jadi kecil menggunakan follower agar pengolahan datanya tidak mudah error. Huruf. Di sini saya menggunakan database statis yang berisi 200 angka, 100 angka untuk level mudah dan 100 huruf untuk level mudah dan 100 huruf untuk level sulit. Jadi ini seperti biasa, ini deklarasi warna agar lebih menarik. Jadi logika dari game di sini adalah pertama saya memunculkan pilihan levelnya seperti ini. Oke, di sini ada high score juga. Jadi setiap bertambah skornya akan muncul, setiap jawaban benar akan muncul. Tetapi berbeda dengan game sebelumnya. Di sini saya menggunakan logika terus-menerus atau looping. Jadi soalnya tidak terbatas, tidak seperti game sebelumnya cuma 5. Di sini soal akan terus terlooping hingga user salah menginput jawaban. Jadi di sini diberikan 5 ya. Di sini ada 5 kesempatan agar menjawab dengan benar. Jika benar, maka akan terus meloop soal berikut dan soal berikutnya. Oke, pada tebakan pertama sampai ketiga, user akan diberikan poin sempurna yaitu 10 poin. Tetapi ketika tebakan keempat dan kelima baru benar, user akan diberi setengah poin yaitu 5 poin. Oke. Di sini untuk logika gamenya itu pertama saya menghitung frekuensi dari angka tersebut, frekuensi target di sini. Jadi seperti kita coba sambil run gamenya, kita pilih mudah.
sebagai kalangan itu teror. Kita pilih level mudah. Oke. Jadi di sini ada 5 huruf. Logikanya adalah kita menghitung semua hurufnya terlebih dahulu. Misalkan di sini ada jawabannya, misalkan ada baca. Ya, dibaca itu ada B1, ada A2 dan C1. Nah, ketika user menginput mama, maka user mengeluarkan A2 dan M2. Otomatis si A2 dari baca tersebut akan dikurangi, maka A2 tersebut akan menjadi hijau dan B dan C nya akan menjadi merah. Otomatis belum terisi, atau masih satu masih ada gitu. Nah, otomatis frekuensi yang tersisa hanyalah B dan C, dan A nya sudah terisi gitu. Jadi kayak membandingkan dengan target dengan soal tersebut. Sini menggunakan pointer tentunya untuk skor dan kata yang dikeluarkan dari library-nya. Di sini jika benar secara posisi dan huruf, maka akan berwarna hijau. Dan jika posisinya salah tapi hurufnya ada atau benar, maka akan berwarna kuning, dan jika salah maka akan berwarna merah. Dan di sini saya menambahkan hint, seperti di sini kita ada hint 2. Saya menambahkan 50% dari total panjang huruf. Ini ya mungkin kalau 6 ya tetap 3, kalau 5 2, kalau 4 2. Dan munculnya itu sangat-sangat random, kadang di belakang, kadang di tengah, kadang di depan, sesuai dengan fungsi ini. Lalu ya ini tetap masih soal tapi ini adalah fungsi untuk menjawab kesempatan, jadi melup-lup. Tadi kan saya berikan 5 batas untuk user menginput jawaban yang benar. Jika jawaban terus salah maka akan stop, ya, maka akan berhenti. Jika jawaban salah akan keluar salah dan akan berhenti untuk 0. Ada fungsi webnya, saya menggunakan SNTM lagi asal aja seperti di game sebelumnya. Lalu di sini high score, dan di sini tampilan lainnya seperti ini. Saya menggunakan get car untuk karakter, dan dia menggunakan ini. Jika user menginginkan 3, salah satu warna dipotong dan menjadikan close istilah. Jadi mungkin seperti ini. Mungkin saya akan langsung start ini, coba menjawab. Mungkin jawabannya pilih 5 huruf ya.
jawabannya angka, guys. Oke, mungkin seperti itu teman-teman. Jika salah langsung keep over dan skor akan cepat ini. Dan untuk keluarnya kita tinggal ketik 3 pesan. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.